Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milania Hasya Putri dari semester 10 akan mempresentasikan hasil jurnal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. Latar belakang pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 1 tahun setelah akhir tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa akan berlangsung dalam 1 tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN. APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran negara disahkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan warga negara. Permasalahan yang sering terjadi yakni pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari aspek perencanaan, permasalahan pengelolaan keuangan desa yakni tidak adanya kesesuaian antara penentuan APB desa dengan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Permasalahan lain disebabkan oleh beragam faktor, antara lain kurangnya kemampuan aparat desa dalam hal menyusun laporan, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan desa karena masih minimnya pelatihan maupun pembekalan bagi sumber daya manusia aparat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian terkait pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskedes, di mana masih banyak perangkat desa, khususnya operator aplikasi Siskedes, yang belum mampu menggunakan atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Tabel data APB desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Gedangan tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019, pendapatan desa sebesar 1.714.392.877 rupiah. Pada tahun 2020, 1.935.502.111 rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 2.015.295.921 rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Gedangan dari tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami peningkatan seperti data yang tertera di atas. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan yakni Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagai key informant. Pembahasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan pertama yang sangat menentukan kualitas APB Desa Wedi. Perencanaan keuangan Desa Wedi dilakukan melalui forum masyarakat, forum musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah pembangunan desa yang nantinya akan menghasilkan RKP desa sebagai rancangan kegiatan desa tiap tahunnya dan rencana APB desa sebagai rencana penganggaran desa. Perencanaan yang partisipatif atau dapat menampung aspirasi masyarakat Desa Wedi harus benar-benar dijalankan dalam forum perencanaan desa, sehingga APB Desa Wedi akan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur saja. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan upaya pembagian tugas dan wewenang perangkat desa yang akan mengelola keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, perangkat desa yang berwenang untuk mengelola keuangan desa yakni Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dan Kasih Pelaksana Kegiatan
Di samping itu, pengelolaan keuangan desa juga mendapatkan dukungan dari operator desa yang bertugas khusus dalam mengoperasionalkan aplikasi Siskedes. Oleh karena itu, Desa Wedi membutuhkan SDM yang ahli di bidang teknologi dan informasi, sehingga pengelolaan APB desa dapat terlaksana dengan benar dan tepat. Selain itu, operator desa sangat membantu bendahara desa dalam mensinkronkan rencana APB desa dan input data-data ke dalam aplikasi Siskedes. Pembagian tugas atau pengorganisasian yang tepat tersebut sangat membantu Kepala Desa Wedi untuk menjamin kinerja pengelolaan keuangan desa yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran serta penatausahaan keuangan desa. Pengeluaran keuangan desa harus mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Dokumen ini menjadi panduan desa agar anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk program atau kegiatan desa. Apabila tidak sesuai, maka anggaran tidak dapat dicairkan. Oleh karena itu, bendahara desa dan kasih pelaksana kegiatan serta didukung oleh operator desa harus cermat dalam proses ini. Dari sisi penatausahaan merupakan tahapan untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Wedi terlaksana secara akuntabel dan transparan, karena semua pengeluaran atau belanja desa harus didukung oleh bukti pembayaran dan kemudian dilakukan penatausahaan tiap akhir bulan. Hal ini merupakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa Wedi. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pelaporan, pemerintah Desa Wedi melakukan pelaporan secara berjenjang tiap semester atau 4 bulan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Gedangan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dalam konteks pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang seperti yang diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020. Namun, dalam pertanggungjawaban juga dilakukan pertanggungjawaban kepada sesama kelembagaan desa, yakni kepada BPD dan kepada masyarakat desa melalui baliho laporan APB Desa Wedi yang diletakkan di depan kantor Desa Wedi. Hal ini agar menunjukkan sisi transparansi pemerintah Desa Wedi kepada BPD dan masyarakat. Aspek pelaporan dan pertanggungjawaban juga disampaikan melalui aplikasi Siskedes. Ini semakin mempermudah instansi di atas pemerintah Desa Wedi mulai dari Kecamatan Gedangan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja keuangan Desa Wedi karena dapat memanfaatkan aplikasi Siskedes. Pengelolaan keuangan desa dalam praktiknya menghadapi beberapa faktor penghambat yang meliputi: yang pertama, tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam APB desa dikarenakan kondisi masyarakat yang majemuk dan banyaknya aspirasi yang muncul dari masyarakat, sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk menerima semua aspirasi tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan kekecewaan dan kecemburuan sosial masyarakat Desa Wedi. Kondisi ini dapat pula berpotensi konflik horizontal masyarakat Desa Wedi. Yang kedua adalah tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat dapat terjadi karena ada dua kementerian yang mengurusi desa, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Kedua instansi tersebut memiliki regulasi yang berpotensi membingungkan pemerintah dan masyarakat desa, sehingga perlu fasilitas dari DPMD Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga, berkurangnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena banyak program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang meminta dukungan penganggaran desa. Padahal desa memiliki kewenangan untuk otonomi dan otonomi untuk menentukan program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Kesimpulan, analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan pertama dan dalam pengelolaan keuangan Desa Wedi. Perencanaan tersebut harus mengacu pada RKP desa untuk selanjutnya disusun APB desa melalui forum musyawarah desa yang melibatkan stakeholder desa lainnya. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan tahapan kedua dalam pengelolaan keuangan desa. Pengorganisasian merupakan upaya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam konteks ini. Kepala Desa Wedi telah memberikan wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada Kaur Keuangan selaku bendahara dan kasih pelaksana kegiatan, serta operator untuk mengelola aplikasi Siskedes. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahapan ketiga dalam pengelolaan keuangan desa dengan tahapan meliputi kegiatan pelaksanaan itu sendiri dan penatausahaan. Pelaksanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran desa berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA,
pelaksanaan juga harus melalui aplikasi Siskedes, sementara tahapan penatausahaan merupakan upaya tertib administrasi dan dilakukan di akhir bulan melalui kas desa dengan menyertai kwitansi penerimaan dan pengeluaran sebagai dokumen pendukung. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan tahapan keempat dalam proses pengelolaan yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel. Hal ini karena keduanya disampaikan secara berjenjang kepada kecamatan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT baik tertulis maupun melalui aplikasi Siskedes. Kegiatan ini juga bagian untuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi tingkatan di atas desa tersebut agar kinerja APBD desa dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni meliputi tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam APBD desa, tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat, dan berkurangnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Saran, yang pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo perlu menguatkan pengawasan dalam forum-forum seperti musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa agar dapat mengoptimal masuknya aspirasi masyarakat desa ke dalam RKP desa dan APBD Desa Wedi. Hal tersebut tentunya dengan melibatkan segenap kelembagaan desa, baik dari perwakilan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, serta unsur stakeholder desa lainnya. Di samping itu, agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, maka baik pemerintah desa Wedi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa, terutama yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, pemerintah Desa Wedi perlu menyampaikan saran dan masukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT selaku instansi yang memiliki wewenang dalam pembinaan pemerintahan dan pembangunan desa. Di samping itu, pemerintah desa perlu menyesuaikan ketentuan dalam aturan prioritas penggunaan dana desa tersebut melalui kewenangan desa yang diatur dalam peraturan desa, sehingga menguatkan otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.